بروحنا يا ربنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, jamaah subuh Masjid Al-Hijrah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini atas izin dan takdir Allah kita semua baru saja melaksanakan ibadah yang agung, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan semua yang kita ikhtiarkan dan kita perjuangkan pagi hari ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita, dapat membuka pintu barakah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat wal afiat zahiran wa batinan, dimudahkan semua urusannya, dikabulkan semua hajatnya, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya. Semoga nanti kembali kepada Allah membawa husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat, hari ini spesial event. Biasanya kita mengaji Al-Adhkar An-Nawawi. Hari ini saya akan menguak rahasia tahun baru Muharram. Akan saya kupas secara setajam insya Allah. Cuman memang ini kan urusan pemerintah. Muharramnya kemarin, liburnya sekarang. Nanti urutannya juga digeser kan. Bapak Ibu, saya akan membacakan satu ayat di dalam surah Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Inna iddatash syuhur, sesungguhnya bilangan bulan, indallahi, di sisi Allah, 12 syahran, berjumlah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda, di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara 12 bulan itu, 4 hurum, ada 4 yang dimuliakan dan diagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika dinul qayyim, demikianlah agama yang lurus. Dari ayat ini hadirin sekalian, benar-benar nampak bahwa Allah telah menciptakan 12 bulan. Nah, 12 bulan itu apa saja Bapak Ibu?
Ini tidak dijelaskan di Quran, tapi dijelaskan di dalam beberapa hadis yang dikumpulkan sebagaimana yang sudah kita ketahui: Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil, Rajab, Roma, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Enak begini ternyata. Nah, di antara 12 ini dimuliakan Allah itu 4 Bapak Ibu. Pertama adalah Rajab, 2 Dzulqa'dah, 3 Dzulhijjah, dan 4 adalah Muharram. Dan Muharram ini disebut dengan bulannya Allah, makanya Rasulullah menyebut Syahrullah al-Muharram. Ada afdhalus shaum, saumu syahrillahil muharram. Jadi di sini ada kesunahan puasa Bapak Ibu. Dan sunnah puasa di dalam Muharram itu ada 3. Pertama, seluruh bulannya itu sunnah. Seluruh bulannya. Ini berdasarkan hadis afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan itu puasa di bulan Muharram. Ini secara umum boleh puasa mulai tanggal 1 sampai seterusnya. Tapi kalau puasa khusus tahun baru tidak ada. Kemarin ada yang tanya, Pak, ada nggak Pak puasa khusus tahun baru? Tidak ada. Yang ada itu umum, seluruh bulan di dalam Muharram ini sunnah puasa. Atau milih 1 hari saja. 1 hari itu disebut dengan tanggal 10 Muharram, namanya Asyura. Atau 2 hari di bulan ini. Sebelumnya tanggal 9 namanya Tasu'a. 9 itu bahasa Arabnya Tis'a, namanya puasa Tasu'a. Muharram, Asyura itu 10 disebut dengan puasa Asyura. Yang orang Jawa diambil belakangnya saja namanya Syuro. Ya. Atau puasa 3 hari setelah Syuro, Ba'da Syuro namanya 9, 10, 11. Boleh, silahkan. Seluruhnya boleh, 3 boleh, 2 boleh, 1 pun boleh. Silahkan diamalkan sesuai kemampuan. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, kalau tidak puasa bagaimana? Ojo takon. Nah, Bapak Ibu, lihat ayat ini. Setelah itu Allah mengatakan yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit bumi. Jadi ketika Allah menciptakan langit bumi ini, Allah menciptakan waktu. Waktu ini Bapak Ibu diwakili oleh bulan. Jadi Allah menciptakan waktu, Allah menciptakan hidup ini sama. Bumi, langit diciptakan, waktu diciptakan. Hidup diciptakan, waktu juga diciptakan. Makanya Bapak Ibu, kalau bicara hidup itu selalu identik dengan waktu. Waktu dan kehidupan ini 2 unsur yang tidak bisa dipisah. Pasti harus pakai waktu. Semuanya. Mbak, kulitku mati, kapan mati nih? Waktu. Mbak, aku rencana mantu, kapan kau mantu? Waktu. Mbak, aku mati tiba, Mbak, kapan? Waktu. Mbak, aku pengajian mari subuh, mulai jam piro? Waktu. Makanya ada panitia pengajian, itu kalau mengundang pengajian kepada jamaah selalu ada waktunya. Hadirilah pengajian subuh dalam rangka Muharram jam 4.30. Selalu ada waktunya. Hadirlah pengajian ibu-ibu muslimat Azhara misalkan nanti pada Isya jam 19.30. Ada waktunya. Nek ono panitia ngundang jamaah pengajian gak mencantumkan waktu, hadirilah pengajian umum waktu sakarepe dhewe. Itu ada 2 kemungkinan. Panitia gak sarap ya gendeng. Sudah. Jadi waktu tidak bisa Bapak Ibu. Alhamdulillah anakku lahir. Jam piro lahir terus. Itu artinya panjenengan kula niki mboten saged keluar dari lingkaran waktu ini. Karena ayatnya jelas 36 At-Taubah bahwa Allah menciptakan langit bumi bersama menciptakan waktu, Allah menciptakan kehidupan, Allah pun menciptakan waktu. Di garis bawah ini 1.
Ini alasannya kenapa Allah menciptakan waktu. Ustaz Anam ngapunten niki pengajian spesialnya niki buyar jam pinten niki? Jam 09.00 cukup. Wonten nggih pacet mawon jam 6 maksimal nggih. Sampeyan coba ngelonot kula mikir ya. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, hikmah yang kedua, kenapa Allah menciptakan waktu, Allah menciptakan kehidupan, agar kita ini sadar bahwa semua unsur hidup ini selalu terlibat waktu, dibatasi waktu. Hidup ini dibatasi waktu. Napa mawon Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang ini, tadi subuh saya diberitahu bolehnya istri saya itu apa? Tadi subuh diberitahu telepon. Terus saya bilang istri, aku tak ngaji disik, kemarin ngaji ayat Asia. Tadi malam teman pondok itu meninggal juga. Tadi malam jam 10. Jadi tadi malam teman pondok saya diberitahu meninggal. Terus tadi pagi bolehnya istri saya juga meninggal. Saya hanya berpikir Bapak Ibu, memang ini dibatasi waktu, kita ini hidup. Semua dibatasi waktu. Bapak Ibu punya umur dibatasi waktu. Sekarang kalau punya uang, Pak, kaya misalkan, itu dibatasi waktu. Konsumsi betul salah langsung. Kalau sekarang punya kekuatan kita dibatasi waktu. Ngapunten Bu, ngapunten. Anda jangan bangga dengan kecantikan, karena kecantikan pun dibatasi waktu. Tidak selamanya Anda cantik. Dan saya dapat kabar kalau orang cantik itu tidak awet. Yang awet itu jelek. 20 tahun cantik, 40 tahun masih cantik, 80 tidak cantik lagi. Coba kalau jelek, 20 jelek, 40, 80 tambah 6. Bahasanya Quran jelas. Ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang ditentukan. Bapak Ibu jangan jumowo, jangan sombong, jangan petantang-petenteng, karena semua yang melekat dalam hidup ini dibatasi sama Allah Ta'ala. Tidak bisa Bapak Ibu, ilmu pun dibatasi waktu. Saya punya guru namanya Profesor Dr. Harun Nasution. Ini profesornya profesor. Di akhir hidupnya itu jangankan ilmunya, namanya sendiri lupa. Namanya sendiri lupa. Karena penyakit apa itu yang lupa itu? Gini ku, padahal profesor gurunya Pak Quraish Shihab. Saya punya guru Profesor Quraish Shihab, gurunya lagi Pak Profesor Harun Nasution. Akhirnya terakhir dibawa ke Buya Dimyati Pandeglang Banten, diajak zikir tiap hari sampai meninggal dunia. Namanya itu lupa. Sekolahnya luar negeri macam-macam, titelnya banyak. Ilmunya yang segudang, buku-bukunya dipelajari oleh orang anak-anak di kampus itu, semuanya hilang dalam ingatannya. Ada orang itu tidak pernah kehilangan ingatan dan kehilangan ilmu. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Kalau betul nanti kehilangan ilmu jadi nggak tahu ngaji, nggak tahu ilmu. Makanya saya mengatakan Bapak Ibu, kemarin saya ceramah pernikahan. Sudah siap menikah Mas? Siap Ustaz. Mbak sudah siap menikah? Siap Ustaz. Sudah siap kehilangan? Loh Ustaz ini baru menikah kok ngomong kehilangan? Loh bukan begitu Mbak. Bukankah Rasulullah pernah menyampaikan, jika engkau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka ingatlah saat kamu kehilangan itu. Karena kalau kamu mengingat kehilangan itu, kamu tidak akan shock kalau benar-benar kehilangan. Jadi kalau kita punya istri, itu pasti kehilangan istri Pak. Makanya Sayyidina Ali ketika manten baru itu kan nangis terus, 3 malam berturut-turut nangis. Istrinya Fatimah 3 malam berturut-turut nangis. Sampai Rasulullah itu mirawiri itu curiga, apa saya lu nangis terus manten baru gitu. Malam pertama kok nangis, diapakno Fatimah. Ali diapakno. Jadi wirawiri gitu. Sampai maaf peraduannya itu, tempat tidurnya itu basah dengan air mata. Kan ada sejarahnya. Dan membuat yang beriki manten anyar peraduannya itu basah dengan air mata. Kalau basah iya,
tapi bukan dengan air mata. Nopo gentangnya bocor. Hari ketika ditanya sama Rasulullah, kenapa nak kamu nangis? Apakah Ali menyakiti kamu Fatimah? Enggak ya. Ali, kenapa kamu nangis? Apa Fatimah menyakiti kamu? Enggak ya Rasulullah. Lalu karena kami telah dipertemukan Allah, berarti kami akan dipisahkan sama Allah. Jadi oleh pertemuan, tapi yang dipikirkan perpisahan. Dan orang kehilangan itu, kemarin kan wafat mantaji apa? Masya Allah. Jamaah kita dulu wafat, sampai sama kemarin wafat dia. Di Fatihah ini, Masya Allah, kau Husnul Khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, semua kita akan pasti berangkat Bapak Ibu. Sudah usah khawatir lah. Sudah usah khawatir, mungkin menyenangkan dunia kalau wingking ya sakit. Kalau wingking menyenangkan dunia ya sakit. Nah, Bapak Ibu, kemudian ketika Allah menciptakan waktu ini, Allah menciptakan perangkat waktu. Semua harus ada perangkatnya Bapak Ibu. Mengajian dan perangkati, sholat dan perangkati, ngunjuknya dan perangkati. Waktu pun juga ada perangkatnya. Apa perangkat waktu? Dijelaskan Allah di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 5 itu, yaitu matahari dan bulan. Matahari dan bulan ini diciptakan Allah untuk menjadi perangkat waktu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Dialah Allah yang telah menciptakan matahari bersinar, wal qamara nura, dan bulan yang bercahaya. Wa qaddarahu manazil, dan Allah mengkadarkan perjalanan matahari dan bulan dalam peredarannya. Mereka tidak berhenti Bapak Ibu, mereka ini beredar. Untuk apa mereka beredar? Lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kalian tahu ini hari apa, ini bulan apa, ini jam berapa. Kalau tidak ada matahari dan bulan, yakin tidak akan bisa kita menentukan waktu. Dan matahari bulan itu bergerak dinamis Bapak Ibu, dinamis dan harmonis. Kata-kata qadarna itu mengkadarkan. Allah itu kalau sudah mengkadarkan sesuatu itu enak Bapak Ibu. Makanya panjenengan tidak usah bingung masalah hidup. Mau ditoto oleh Allah kok bingung. Apalagi urusan-urusan yang disampaikan tentang rahasia, jodoh, maut, rizki. Kenapa ada orang itu sibuk bingung dengan jodohnya? Jodoh ditentukan oleh Allah. Kenapa ada orang itu sibuk dengan rizkinya, bingung dengan rizkinya? Rizki ditentukan sama Allah, termasuk ajalnya. Sama wedi mati tetap mati, gak wedi mati ya tetap mati. Tapi survei yang membuktikan sing cepat mati biasanya sing wedi mati. Bapak Ibu sekalian, begini dengan dinamisnya matahari, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari beredar pada porosnya, demikianlah Allah mengkadarkan perjalanan matahari, terbit di timur, tenggelamnya di barat. Sama kayak bulan, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Demikian juga bulan berjalan pada porosnya, mulai bulan sabit sampai dengan bulan purnama. Dan antara matahari bulan ini tidak mungkin bisa tabrakan, tidak mungkin bisa ketemu. Mereka berjalannya maju, sama-sama maju, kayak perputaran tawaf. Selama tawaf itu dia majunya sama, tidak melawan arus, tidak akan ada krodit. Orang walaupun penuh Bapak Ibu, dia berjalan tapi dengan arah yang sama, tidak akan mungkin krodit. Yang krodit dalam tawaf itu, kalau ada yang melawan arus, liane melakukan meronok, dia balik ke ini, itu bulan. Tidak mungkin matahari bisa ngejar bulan, dan bulan ngejar matahari. La syamsu yang bagilah an tudrikal qamar wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidak mungkin matahari bisa mengejar bulan,
dan bulan mengejar matahari, akhirnya tidak mungkin malam mengejar siang, siang mengejar malam. Umpama Bapak, suatu ketika matahari ini balelo kepada Allah, nggak nurut dengan Allah, pastinya harus terbit dengan kecepatan sekian, ternyata lebih lambat, maka ada fenomena alam yang pasti merugikan manusia, Pak. Ubur-uburan, adik matahari bulan dua iri-irian kayak orang sememi misalnya, kan kadang-kadang orang iri nih, bulannya muncul cek, jadi kesini, muncul disik, Pak. Awas, ubur kan ya, akhirnya matahari bus, matahari muncul, bulan gak terima, kurang aja, tak balap kan ya. Mau balapan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Maka perputaran siang dan malam tidak akan stabil, dan ketidakstabilan perputaran malam dan siang inilah membuat musibah besar untuk manusia. Jadi matahari mutu, wes awan, bulan gak terima, wes bengi, awan bengi, awan bengi, lu kok awan mana? Kok bengi? Wong gak sama mie gendeng kabeh. Lebih bingung Bapak Ibu, kita ini hidup tenang karena peredarannya stabil, harmoni. Oh, sudah siang, sudah subuh, oh sudah malam, karena mereka beredarnya baik. Makanya demi Allah, beredarnya bulan dan matahari ini adalah ilmu istiqomah tingkat tinggi. Jangan nek niru seni yang niru bulan Bapak Ibu. Hidup istiqomah, dinamis, maka pasti aman. Rumah tangga yang punya istiqomah pasti aman. Ibadah yang punya istiqomah pasti aman. Kerja yang punya istiqomah pasti aman. Ayo belajar istiqomah dari peredaran bulan dan peredaran matahari. Oke. Kalau ini nanti jelaskan masalah Muharram, masalah bulan dan matahari, masalah waktu ini kan luar biasa, ilmunya luar biasa. Kalau nanti 4 jam non-stop menjelaskannya, gak kerosok ini jamaah itu tapi. Nah, yang tadi ngaji ini suwe Pak, hanya dengan jalur ngaji saja. Tadi merangkum semua. Nah, dari teori inilah muncul perhitungan waktu didasarkan dari perhitungan matahari dan perhitungan waktu didasarkan dari perhitungan bulan. Perhitungan waktu yang berdasarkan matahari disebut dengan metode Syamsiyah. Nama Bu? Syamsiyah. Syamsiyah ini peredarannya berdasarkan matahari. Ternyata munculnya matahari itu pas di jam 12 tengah malam, itu sudah keluar matahari Bapak. Sementara perhitungan dengan bulan itu dengan metode Qamariyah. Nama Bu? Ini besar ini Syamsiyah, ini bulan Qamariyah. Makanya orang disebut Siti Syamsiyah itu pasti lahirnya siang. Siti Qamariyah lahirnya malam, jelas itu. Nek ono Siti Qamariyah kok lahir siang, kerina. Oh jelas jenenge Siti Syamsiyah kok lahir malam. Namanya siapa Mbak? Siti Syamsiyah. Lahirnya siang, enggak malam kok. Atau memang nggak paham dengan itu. Nah Syamsiyah sudah diambil dulu metodenya oleh orang-orang terdahulu, orang-orang Yunani, yang kemudian ditandai dengan lahirnya kepercayaan mereka itu namanya Al-Masih, sehingga disebut Masehi karena lahirnya lebih awal. Maka bahasanya bahasa mereka yang tertuang dalam sebuah kalender namanya kalender Masehi, dimulai dari Januari sampai dengan Desember. Semua pasti hafal Bapak Ibu karena gajiannya mengikuti itu. Gajian kantor, gajian pabrik mengikuti Januari, Februari. Nah sementara kalender Qamariyah sebenarnya nama-namanya itu sudah dari awal ada Pak, tapi penentuan tahun barunya itu justru pada saat Khalifah Umar bin Khattab didasarkan atas peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah. Makanya tahun baru Islam itu sebutannya 3, tahun baru Muharram, tahun baru Qamariyah, dan tahun baru Hijriyah. Nggak tadi kita nonton putu ini bisa ke mantan pengajian ini kita nonton putu ini ngeten masalahnya kan bisa ke sejarahnya kan sakit ya. Alhamdulillah. Mbak, katanya Mbak tadi ngaji masalah Muharram. Coba Mbak cerita nona aku Mbak. Gini nak ya. Mbak ini kenal. Ya apa Mbak?
Saya tidak membahas masalah Masehi, itu sudah ada ilmunya sendiri. Saya bahas masalah Hijriyah. Jadi Bapak Ibu, kalau saya jujur, sebenarnya Masehi juga punya Islam. Hanya namanya mereka lebih dulu, bukan bahasa Arab. Jadi bukan Anda itu memperingati bulan itu kita juga sama. Cuman sifatnya umum, sifatnya internasional. Lah kita ini punya sendiri. Ditandai dari tadi Muharram, Safar, Rabiul Awal. Lah ulama semua sepakat menghafal bulan-bulan Islam ini hukumnya fardhu ain. Fardhu ain itu tidak boleh diwakilkan oleh panjenengan, harus hafal 12 nama ini. Yang mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal yang sama-sama kita sebut tadi. Kenapa fardhu ain? Karena semua ibadah itu mengikuti ini. Semua ibadah, panjenengan puasa Ramadan yang mengikuti kalender Hijriyah, haji Dzulhijjah ya kalender Hijriyah, puasa Ayyamul Bid tengah bulan ya Hijriyah. Jadi kaitannya menghafal bulan-bulan itu adalah menerapkan dan mengamalkan ibadah, makanya wajib. Lah indahnya Indonesia itu ketika ulama-ulama datang ke sini menetapkan bulan itu sama persis dengan bulan Islam. Aslinya kan menerapkan Islam, tapi berhubung di sini itu masih tradisi kental, tradisi lokal, maka cara menghitungnya secara Islam, tapi namanya Jawa. Cuman kalau dihitung sama kalender Jawa kali kalender Islam itu podo Bapak Ibu. Nek Muharram diganti Suro, Safar ganti Sapar, Rabiul Awal Mulut, terus mana itu apa? Bakdo Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, mari Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Selo, Besar. Ada nih, iya, sing tua apa nih Mbak? Ada jadi nggak apa nih? Generasi old itu apa? Generasi now nggak apa? Berapa poin sih apa generasi tua? Ulo, ya apa ulo? Sama Bapak Ibu, sama. Nah sekarang pertanyaannya begini, kalau kalender Islam dari dulu sudah ada, kenapa umat itu menetapkan bahwa ini adalah tahun barunya harus bulan Muharram? Umat ini Bapak Ibu, ketika menetapkan Muharram ini mikir, kita ini kan sudah punya bulan, tapi belum menentukan waktu tahun barunya. Jadi jangan dikira tahun baru Muharram ini yang menentukan Rasul, bukan Bapak Ibu. Yang menentukan itu ijtihad para sahabat. Nabi tidak ada tahun baru, tidak. Saya jelaskan di sini ya. Nabi tidak ada tahun baru. Termasuk tahun baru Islam itu zaman Nabi belum ada. Ini adalah ide kreatif dari seorang khalifah yang cerdas, namanya Umar ibn Khattab. Jadi Umar ibn Khattab itu Bapak Ibu, itu punya dua jasa kepada umat Islam, generasi Islam sekarang. Apa jasa yang pertama? Mengusulkan tentang menulis dan mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Dulu Quran itu tidak seperti ini Bapak Ibu, tercecer dulu. Atas dasar banyak sahabat yang mati syahid dalam peperangan, yang semuanya mereka adalah hafal Quran, takut kalau Qurannya lenyap, maka Umar punya ide, diusulkan waktu itu kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya apa Pak Bakar, kita kumpulkan Quran ini agar nanti generasi seterusnya itu bisa membaca. Abu Bakar waktu itu, karena Abu Bakar itu orang yang paling taat sama Nabi. Nek Nabi gak ngelakoni, gak gelem Abu Bakar. Sepurane sing akeh mah. Nabi nek gak ngelakoni, aku gak gelem. Ngono ta bakalan. Dialognya kalau kita begitu. Tapi tetap ngoyo dan melobi ke sana kemari. Di era Abu Bakar gagal, era Umar gagal, tapi era Utsman berhasil. Sampai akhirnya ditulis dan muncul mushaf yang disebut mushaf Utsmani. Tapi ide itu Abu Bakar Bapak Ibu. Dan Abu Bakar waktu itu dibilang ahlul bid'ah. Kamu ini ahlul Umar itu ahlul bid'ah, kamu bid'ah itu yang baru-baru yang tidak pernah dilakukan Nabi kamu lakukan. Tapi Umar nantang. Ini memang bid'ah, tapi ini sebaik-baik bid'ah. Wa huwa ahsanul bid'ah. Ini bid'ah hasanah.
Bid'ah hasanah itu yang menentukan adalah Umar bin Khattab, bahwa tidak semua sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah itu sesat. Tidak. Seandainya tidak ada Al-Quran terkumpul, yuk nopo nasib sampean lupa. Ngomong Quran ini itu sih gak cuma cokor. Dan ini ya maka itu jasanya Umar. Jadi jangan dikira semua yang tidak dilakukan Rasulullah untuk kemaslahatan umat kita lakukan disebut bid'ah. Nanti dulu belajar dulu, ojo kesusu ngelokno bid'ah tok ae. Koniku. Kok koniku. Ilmu itu, sudah. Jangan Bapak Ibu. Ilmunya masih panjang. Kalau Anda sekedar baca hadis 1, hadis 2, jangan membid'atkan orang. Ini tidak pernah dilakukan Rasulullah. Nanti dulu, ini masih banyak yang kita kaji. Kalau urusan bid'ah, makanya Umar itu yang paling bid'ah. Akhirnya dikumpulkan semua sahabat-sahabat. Ya opo tahun baru ini kapan? Usulan yang pertama, saya usul kalau tahun baru Islam itu dipaskan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal. Dikaji lagi oleh sahabat, ditolak. Kalau kamu mengusulkan itu, berarti kamu ikut dengan keyakinan orang-orang yang terdahulu. Seperti Januari, Februari kan Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Diusulkan, oh begitu usul apa? Ketika turunnya Al-Quran ditolak. Baru yang ketiga ini usulan seorang sahabat. Bagaimana kalau kita tentukan tahun baru Islam ini berdasarkan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tonggak perubahan dalam Islam yaitu Hijriah. Dan sepakat semuanya menerima usulan ini. Akhirnya apa? Ditentukan tahun baru Islam berdasarkan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dalam sirah Nabawi itu hijrahnya bukan pas Muharram, itu pas Safar, tapi hijrah itu kan berkala. Jadi sahabat yang pertama kali datang ke Madinah itu, itulah yang menjadi tolak ukur 1 Muharram menjadi tahun baru Islam. Oke, ini sejarahnya Bapak Ibu. Yang kedua tentang kontennya. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipaksa pindah dari Mekah ke Madinah? Karena kondisi Mekah waktu itu tidak kondusif. Saya akan ngaji besok ke itu di Baiti Jannat itu sejarah tentang, kalau mau silahkan nanti mengikuti pengajian itu lengkap, detail-detailnya ada di situ sejarah. Tapi saya rangkum Bapak Ibu. Jadi puncak-puncak kebencian orang-orang musyrik Mekah kepada Rasulullah itu diintimidasi, diembargo ekonomi. Orang-orang musyrik tidak boleh berdagang dengan orang muslim, orang-orang musyrik tidak boleh menikahkan keluarganya dengan orang-orang muslim. Dan suatu ketika puncaknya orang-orang musyrik dipimpin Abu Jahal berkumpul di tempat namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa itu tempat kayak DPR itu Pak Bu, sidang pleno gitu. Di situ menentukan dalam rapat pleno itu dipimpin Abu Jahal menetapkan 3 yang diusulkan. Pertama, mengusir Nabi Muhammad. Yang kedua, menangkap dan memenjarakan Nabi Muhammad. Yang ketiga, membunuh Nabi Muhammad. 3 usulan diflorkan. Ya apa? Voting. Muhammad itu diusir, apa dipenjara, apa dipatahin? Ternyata voting 100% Pak. Muhammad harus dibunuh. Karena tidak, Islam semakin menyebar dan mengancam kedudukan mereka. Akhirnya Abu Jahal langsung tahu kalau orang-orang laki-laki Mekah itu Pak senengannya duit, senengannya harta. Langsung dia mengatakan, siapa yang bisa membunuh Muhammad akan diberikan hadiah 100 unta terbaik. Unta ini regane 3 kali lipatnya sapi. Jadi ini sapi ini ku 10 juta, berarti 1 juta. Oke. Kali 100, pinten? Ini ku hadiah. Sopret pemuda gak seneng kaya ngoten iki. Akhirnya disebar pengumuman sayembara, siapa yang bisa membunuh Muhammad dia mendapatkan hadiah 100 ekor unta terbaik. Ternyata tidak hanya itu yang menarik Bapak Ibu, karena semua yang tampil untuk membunuh adalah bapak-bapak, diselipi NP. Selain 100 unta terbaik akan disuguhi 10 wanita tercantik di Mekah. Wanita itu, wanita itu ya, wanita itu loh.
Bapak-bapak nih wanita mesti ngene. Aslinya mesti ngerti ngene. Sudah. Lah, keputusan itu terdengar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Paling sibuk itu Abu Bakar. Jadi pindahnya itu paling sibuk Abu Bakar. Abu Bakar buwe macam-macam. Akhirnya beliau menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sebaiknya nanti malam kita akan pergi saja. Nanti Abu Bakar, kita ke Yasrib. Terus apa caranya? Nanti kita ketemu di perapatan. Ya Rasulullah, dekat rel sepur sememi. Kita janjian di sana. Rasulullah jangan menjemput saya, kemudian saya pun tidak menjemput Rasulullah. Kemudian Umar itu menyiapkan kuda, apa Utsman. Nah, terus keluarnya bagaimana? Abu Bakar bingung. Terus keluarnya Nabi bagaimana? Karena mereka akan mengepung rumah Nabi itu sejak sore. Sore mereka akan mengepung. 100 pemuda itu mengepung rumah Rasulullah dengan pedang terlurus. Sudah. Yang penting entenonong kok, yo sekitar jam 09.00 mari isa ibu nang perapatan. Masalah aku metune ya apa? Tetapi kan Rasulullah terancam jiwanya. Oh saja dulu. Akhirnya Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib, sepupunya yang masih remaja. Datanglah Ali ke sana. Ada apa ya Rasulullah? Ini kamu tidur di tempatku, tidur di tempat tidurku. Kamu harus pakai selimut, tutupi wajahmu. Tapi di luar rumah ini sudah dikepung orang-orang yang mau bunuh Rasul. Sudah nurut toh, wis kon turu nang kene di tempat tidurku, pakai selimutku, aku akan keluar. Caranya bagaimana? Wis meneng. Disitulah Jibril datang untuk memberikan kabar kepada Rasulullah agar mengambil pasir dan mengucapkan satu doa atau ayat yang Bapak Ibu sering baca di malam Jumat, surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di depan mereka ada dinding penghalang, di belakang mereka ada dinding penghalang. Kami buat mereka itu tidak melihat apa-apa sehingga mereka tidak bisa menyaksikan Rasulullah. Jadi ambil pasir Bapak Ibu, yang ngepung-ngepung itu dilempari pasir sama Nabi. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Semuanya tertidur pulas Pak. Jadi bapak-bapak nih bojone keren metu omah oleh saya menerapkan. Mungkin saja berhasil, mungkin ya. Karena ini kan beda Rasul yang membaca, beda kita loh. Karena saya sudah menerapkan itu tidak berhasil. Jadi bujuku melek itu lah. Aku hasil berjalan tambah melek Pak. Ya mungkin Bapak Ibu beda dengan saya. Bapak bisa berhasil. Coba saja nanti Pak. Coba. Sudah akhirnya lepas Bapak Ibu. Rasulullah SAW pergi bertemu Abu Bakar di perapatan. Tujuan yang pertama adalah Gua Thur. Beliau di sana nanti 3 malam, 3 hari 3 malam di sana. Nah, Bapak Ibu, lah orang-orang musyrik yang menghadang tadi itu bangun. Loh, keturun kabeh kira apa? Dilihat di kamar. Oh, aman, Muhammad masih tidur. Muhammad masih tidur. Cari sih, saya taraca. Ojo ngomong tidur, delok sing turu itu sapa? Akhirnya didobrak, kamarnya dibuka, selimutnya dibuka. Yang tidur itu Ali bin Abi Thalib. Waduh, colongan nih. Kecolongan. Mana Muhammad? Cari Abu Thalib. Gak mana? Akhirnya ditempelin itu Ali bin Abi Thalib. Nah, kehebatan orang-orang musyrik itu Pak bisa melacak jejak. Jadi jejaknya Rasulullah itu diendus. Dan mereka akhirnya sadar dan mengejar Rasulullah SAW. Singkat cerita, Rasulullah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam Gua Thur. Jangan dibayangkan Gua Thur itu seperti Gua Akbar, Gua Maharani yang besar, tidak Pak. Gua Thur itu sebongkah batu yang hanya muat orang 2. Sehingga pada saat orang-orang musyrik ada di atas sana itu suaranya terdengar. Abu Bakar paling ngejar Bapak Ibu. Ya Rasulullah, orang-orang sudah di atas. Dan mereka pasti akan menemukan kita ya Rasulullah. Ketakutan, cemas. Dan disitulah turun ayat dalam Al-Quran ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama kita. Allah bersama kita.
Bagaimana pendapatmu jika kita berdua? Yang ketiga adalah Allah. Jika kita bertiga, yang keempat adalah Allah. Kalimat inilah untuk menghibur ketakutan dan kecemasan Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam situ Bapak Ibu, Allah Ta'ala turunkan namanya Al-Ankabut. Apa Ankabut itu Pak? Laba-laba. Secara cepat laba-laba itu membangun rumah di sana Bapak Ibu. Sehingga orang-orang musyrik itu mengira pasti Muhammad itu bersembunyi di sini. Oh, gak mungkin. Loh, laba-laba itu. Ini goa ini sudah puluhan tahun tidak ada yang masuk. Ya, tidak ada yang masuk. Singkat cerita Bapak Ibu, ada 3 hari 3 malam di sana. Akhirnya Rasulullah SAW pergi dan beliau mengatakan begini, ya Rasulullah, kita tidak bisa ikut jalan yang normal. Jalur yang kita tempuh ini harus jalur yang tidak normal. Tapi siapa yang bisa mengantarkan kita di jalur itu? Akhirnya Abu Bakar menyuruh anaknya Abdullah bin Abu Bakar untuk membayar seorang musyrik juga, namanya Abdullah bin Uraikid. Ini seorang musyrik sebagai penunjuk jalan Rasulullah di jalan yang tidak umum dilalui. Makanya sampai ada dalil kita ini boleh mengikuti orang itu walaupun dia bukan Islam, tapi dia baik untuk sekedar menunjukkan jalan kepada kita. Dalil ini yang kemudian diambil oleh sebagian para ulama memperbolehkan punya pemimpin non muslim. Nabi saja ke Madinah itu diantar sama Abdullah bin Uraikid yang notabene adalah orang-orang musyrik. Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, sampailah di perbatasan Mekah, Rasulullah menangis berderai air mata. 53 tahun hidup di sana, harus terusir dari tangannya sendiri, sehingga beliau melambaikan tangannya dan mengatakan kepada bumi Mekah, wahai bumi Mekah, engkau adalah bumi yang paling dicintai Allah dan paling aku cintai. Sekiranya bukan umatku mengusirku, dan atas perintah Allah tidak mungkin aku pernah tidak akan pernah aku meninggalkan kamu selamanya. Jadi Rasulullah itu sambil nangis Bapak Ibu, sambil nangis sampai Madinah, sampai Yasrib, disambut dengan gegap gempita yang terkenal dengan kalimat tola al-badru alaina. Tapi Rasulullah sakit, Abu Bakar sakit, ada beberapa sahabat yang menyertai sakit. Pindah dari Mekah itu sudah hati yang tersayat, sampai di Madinah sakit, gak kerasa. Disitulah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat terkenal. Ya Allah, jadikan cintaku ke bumi Madinah, dulu Yasrib, sama dengan cintaku dengan Mekah, bahkan lebih. Doa inilah oleh ulama-ulama itu di-share Pak, untuk jamaahnya apabila pindah, apakah pindah rumah, pindah kantor, pindah tugas, dan gak kerasan di tempat yang baru, hendaknya dia berdoa dengan doa Rasulullah. Ya Allah, jadikan cintaku ke bumi Madinah sama dengan cintaku ke bumi Mekah, bahkan lebih. Ini kudumu ini gak kerasan. Tapi jangan salah, gua ingin, ya Allah jadikan cintaku ke Madinah lebih daripada cintaku ke Mekah. Niki salah, niki salah. Jadi jenengan makin itu pindah dari mriki, misalnya pindah teng Malang gak kerasan, sama dongo, ya Allah jadikan cintaku ke Malang sama dengan cintaku ke Surabaya, bahkan lebih. Ibu-ibu juga pindah ke Malang, kumpulannya siji, biasanya ambek Yutun, nangis sama mriki, nang kono Yogja atau cerewet wangi, gak kerasan, cuman dongo, ya Allah jadikan cintaku kepada Yogja sama dengan cintaku kepada Yutun, bahkan lebih. Iki ilmu Bapak Ibu, saya itu yang buatan alijur, buatan keluar kadang sampai kalau nggak ada konco Sidoarjo itu Pak, istrinya 36 tahun meninggal, nangis Pak, masih nangis buku sampai semaput. Kok sampai sak monten nggih, ditinggal wedok mati sampai lulu. Setiap menyebut nama istrinya pingsan, saking cintai. Bener Pak, wong bojone niku wayu, wadik akhlake masya Allah, apik, ngomong walus, mesem terus, wayu, mesem, mati sing lanang londo. Ini resiko kalau punya istri cantik dan mesem.
Makanya saya kadang-kadang mikir Pak, gak usah ayo bojo itu biasa-biasa. Sekali bojo saya ini Pak biasa-biasa Pak. Jadi tinggal mati karena memang gelowe. Bojomu mati Pak. Alhamdulillah. Jadi cirinya istri itu kan begini, istri sholihah itu kan kalau dia mati si mana nangis. Ada lagi kalau sholihahnya biasa, itu istrinya mati menang, nangis itu sholihah menang. Ini sholihah biasa menang tok. Pak bojo mati, iya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi nek bojo gak sholihah itu biasanya guyu nih, sing lanang guyu. Nek bojone pecat, sing lanang bersyukur biasa. Bojo mati ya, gak bimbingan ya. Di hatinya itu pasti ada Bu, di hatinya masih ada, saya tahu. Bisa mengerti kok, bakal mau coba tak akur loh. Lah sebagai seorang sahabat, saya kan harus menasihati Mas rabi omane. Gak bisa Pak. Cinta saya dibawa mati sama istri saya. Saya tidak mungkin bisa menikah lagi dan tidak akan bisa menggantikan istri saya. Aku gak percaya beras, aku mana ngomongnya gak percaya beras. Hati gue spread. Tapi kan gak ngomong saya Pak. Ya susah saya hargai ini. Tidak ada sebaik istri saya kepada saya Ustaz. Tidak ada secantik wajahnya kecuali istri saya. Bos pokoknya dirulung apa? Ya tapi kan kamu punya anak dua kecil-kecil yatim, ini kamu butuh, anakmu itu butuh sentuhan ibu. Rabi yo. Tidak bisa Ustaz. Tidak bisa. Saya punya banyak jamaah di rumah. Milih yang kok. Ono sing rondo, ono sing perawan, rondo anak siji ono, anak telu ono, anak rolas yo ono. Bedanya apa Pak? Anak rolas kali anak telu anak siji. Bedanya ini cara melaku nih. Nggih ngapunten Bapak Ibu, ngapunten nggih. Nek rondo gak duwe anak niku biasa rapet set gitu. Nek anak telu rada tunggal. Nek rolas itu biasa iso mlaku gitu. Kayak ibu-ibu mulai dirapat-rapat banget. Nanti kamu saya ajarkan doa kalau mau menikah, doa Rasulullah. Pasti kamu akan mencintai istri yang baru itu. Tidak mungkin Pak. Tidak mungkin. Ustaz nikah dulu. Akhirnya dia mau menikah Pak. Saya nikahkan di Masjid Al-Akbar. Terus dia nagih, kenapa tunangannya Pak? Ya Allah, jadikan cintaku kepada istri yang baru sama dengan cintaku kepada istri yang lama, bahkan lebih. Doa hijrah itu. Anda kan harus pindah, setiap hari kan harus pindah. Di tempat yang baru kemungkinan hati nggak nyaman, maka berdoalah dengan doa Rasulullah. Bahasa Indonesia mau masuk motor tak usah dongane. Iya sama aman no. Mari rapi dong, kati turun dong, tani turun dong. Ya Allah, jadikan cintaku kepada istri yang baru ini sama dengan cintaku kepada istri yang lama, bahkan lebih. Seminggu telepon, Pak Ustadz terima kasih ya. Saya sekarang mencintai istri saya ini, cinta sekali dengan yang baru ini. Pret. Males aku ini. Bapak Ibu, seandainya Nabi itu tidak pindah ke Madinah, Islam tidak akan sampai ke Sememi Pak. Dapat apa Nabi di Mekah? 53 tahun Rasulullah SAW hidup di Mekah, nggak dapat apa-apa. Tapi setelah pindah ke Madinah, hanya 10 tahun Rasulullah berhasil membangun masyarakat Madani. Perkembangan Islam itu dimulai dari Madinah. Disinilah kenapa hijrah itu menjadi momen terpenting dan fundamental untuk tahun baru Islam sebagai tonggak perubahan dan majunya Islam. Kala itu, seandainya tidak pindah, mungkin Islam tidak akan sampai ke Indonesia. Inilah kehidupannya. Dan yang paling akhir Bapak Ibu, Nabi itu lahir di Mekah, wafatnya di Madinah. Tapi Nabi tidak pernah mau kembali ke Mekah lagi. Ini sunnah. Kalau panjenengan lahir dan mati, kalau bisa lahir dan matinya itu di tempat yang berbeda. Atau urusannya begini, jangan pernah lahir misalkan sudah hijrah. Ini kan muhajirin semua, kecuali yang kampung ya. Saya misalkan, saya ini dari kampung, kemudian hijrah ke Surabaya. Bapak Ibu dari kampung hijrah ke Surabaya.
Kalau nanti mati di sini, jangan minta dikubur balik ke rumah, cukup di Surabaya. Sebaik-baik kuburan itu adalah kuburan yang paling dekat di tempat dia meninggal. Rasulullah itu pasca pindah ke Madinah, apakah tidak pernah balik ke Mekah? Pernah, 4 kali Bapak Ibu. 3 kali umroh dan 1 kali haji. Tapi Rasulullah tidak pernah kepingin balik lagi ke Mekah. Itu namanya antara lahir dan matinya di tempat yang berbeda. Kadang ono wong Tuweso, daerah Pacitan mriku nang Surabaya. Dia bikin bisnis di sini, sudah punya keluarga di sini, sudah tua, kemudian mau meninggal itu pesan kepada anak-anaknya, nak, nek bapak mati kuburan nang desa, wis gak usah. Nabi tidak pernah punya wasiat, gua aku mati balik nang Mekah maneh. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah. Tempat lahirnya ada di Mekah, tapi wafatnya ada di Madinah. Bapak Ibu, ada satu ayat di dalam surat An-Nisa ayat 100 itu, bahwa setiap perpindahan menuju kebaikan itu adalah hijrah. Orang itu dari rumah ke masjid hijrah, dari satu tempat ke tempat yang lain hijrah. Dulu punya teman itu agak bejat akhlaknya, menuju teman yang baik itu berhijrah, ya. Dan orang yang berhijrah seperti ini mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, wa may yuhajir fi sabilillah, siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah, akan menemukan kehidupan yang lebih baik, lebih luas. Dan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, siapa yang berhijrah keluar dari rumahnya karena Allah dan Rasulnya, summa yudrikul maut, kemudian dalam perjalanan dia mati, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, sungguh ditetapkan pahala besar dari Allah, yaitu mati syahid. Jangan takut berhijrah, ayo berhijrah Bapak Ibu, ayo berhijrah. Panjenengan misalnya duwe konco tapi koncone gak tepat, walaupun sudah akrab bertahun-tahun, tinggalkan teman seperti itu, cari teman yang baru, cari teman yang baik. Hidup kita ini sangat singkat Bapak Ibu. Kalau kita tidak benar-benar cerdas untuk berkawan, berteman, kita akan tergilas dengan zaman seperti ini. Ya, mumpung hijrah, mari hari-hari kita niatkan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini keterangan tentang momentum spirit tahun baru Muharram. Mudah-mudahan tambahnya tahun ini tambah iman, tambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekedar peringatan Bapak Ibu, kalau tambah tahun itu kira-kira tambah 6 atau tambah tua sampai ini? Tambah tua nggih? Alhamdulillah, karena banyak yang tidak sadar kalau tambah tahun tambah tua. Kalau ini kepeduk wong nang embong mriku niku tak delok rambutnya wis putih kabeh, tak delok wajah keriput kabeh, melakune ya wis gak tegap mana yang doyong-doyong, tapi luar biasa Bu, celono itu dengkuli disuwir-suwir. Waduh, ini adalah tua-tua keladi, makin tua makin wis tua itu ya sarungan, celana yang tepat, wis tua kok celana suwir-suwir. Mudah-mudahan manfaat Bapak Ibu, dan kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا شيخنا الله